Sore hari, Umi kebingungan mencari-cari Aisyah. Dia menanyai satu persatu semua orang yang ada di rumah, namun mereka juga tidak tahu di mana Aisyah berada, hingga membuat orang kini menjadi khawatir dibuatnya. Di tengah kepanikan mereka, Alfian yang baru datang kaget mengetahui jika istrinya tidak ada di rumah. "Tidak biasanya dia seperti ini," ucap Umi dengan risau. Lela yang seolah tahu kemungkinan di mana Aisyah berada langsung berjalan menuju halaman belakang masjid. Di pusara Abah, dia mencoba mencari Aisyah di sana. Di balik kain penghalang yang memisahkan antara peziarah laki-laki dan perempuan, Lela mencoba mencari keberadaan Aisyah di antara kerumunan santriawati yang sedang mengaji. Dia sedikit kebingungan hingga akhirnya benar saja Aisyah berada di antara mereka, duduk di pojokan sambil memegang Al-Quran di tangannya. Dia tampak mengaji dengan khusyuknya. Lela segera menghampiri adiknya. Sejenak tertegun melihat adiknya yang mengaji dengan air mata yang sesekali menetes membasahi Al-Quran yang dipegangnya. "Aisyah, ternyata kamu di sini. Umi mencarimu." Lela berjongkok mendekati Aisyah. Aisyah berhenti mengaji sambil menyeka air matanya. Dia lalu menutup wajahnya dengan Al-Quran cukup lama. Lela memegang pundak adiknya. "Suamimu juga sudah pulang?" Mendengar itu Aisyah langsung menutup Al-Quran. Dia akan langsung berdiri namun tertahan karena kepalanya yang tiba-tiba pusing. Aisyah meringis memegangi kepalanya sambil memejamkan mata. Mengetahui jika kondisi kesehatan adiknya belum pulih benar, Lela akhirnya meminta seorang santriawati untuk memanggil Alfian. Aisyah melarangnya sambil mencoba memaksakan diri untuk berdiri. Namun upayanya itu malah membuatnya ambruk tidak sadarkan diri. Lagi-lagi Aisyah pingsan untuk yang kesekian kali. Aisyah yang baru sadar mendapati dirinya sudah berada di dalam kamarnya tanpa beberapa orang mengurumuninya, termasuk itu Alfian yang terlihat khawatir tengah sibuk memasangkan kembali infus di tangannya. "Sepertinya dia hamil," ucap Anita tiba-tiba membuat semua mata langsung tertuju kepadanya, termasuk itu Aisyah yang langsung teringat jika dirinya memang telah terlambat datang bulan. "Apa?" tanya Alfian tidak percaya. "Ini hanya dugaanku, selain karena bersedih, kehamilan membuatnya menjadi lemah seperti ini," ucapnya sambil menghampiri Aisyah. "Aisyah, kamu sudah terlambat datang bulan kan?" tanya Anita yang sebenarnya tahu persis jadwal menstruasi Aisyah karena sahabatnya itu sering berkonsultasi mengenai masa suburnya. Aisyah terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Anita tersenyum sambil melihat semua orang. "Dugaanku semoga saja benar." Alfian tampak tersenyum senang, begitu juga dengan semua orang. Umi menghampiri Aisyah. "Semoga itu benar, Nak. Kamu sedang hamil." Anita lalu mengatakan jika dirinya harus memastikan dugaannya benar atau salah dengan salah satu cara, yaitu menggunakan alat tes kehamilan. Jika memang benar hamil, dengan keadaannya seperti ini sangat berbahaya untuk kandungannya. Dia harus dirawat secara intensif di rumah sakit karena kondisinya yang sangat lemah dan sedikit tertekan. Beberapa saat kemudian, semua orang berbahagia setelah Anita memastikan jika Aisyah memang tengah hamil setelah dilakukan tes kehamilan dengan menggunakan tes pack. Umi yang sangat senang memeluk dan menciumi putrinya di tengah kesedihannya. Aisyah telah memberikannya kebahagiaan dengan kabar kehamilannya. Aisyah sebenarnya juga merasa bahagia, namun kehamilannya justru semakin mengingatnya kepada Abah. Dia ingat persis bagaimana ayahnya itu sudah sangat menginginkan cucu darinya. Hal itu lantas membuatnya kembali bersedih. Sementara Alfian yang sebenarnya sangat bahagia mendengar kabar kehamilan istrinya, namun juga dibuat sangat khawatir dengan keadaan Aisyah yang menurutnya semakin lemah. Akhirnya atas anjuran Anita, dia membawa istrinya ke rumah sakit. "Aku sangat mengerti dan memahami kesedihanmu. Aku hanya berharap jika kehadiran anak kita ini menjadi kabar bahagia yang akan sedikit mengurangi kesedihanmu, membuatmu kembali bersemangat menjalani hidup,"
bersemangat untuk segera pulih dan sehat demi tumbuh kembang anak kita di dalam sini. Alfian memegang perut istrinya. Aisyah melihat suaminya. Terkadang Allah membuat langit mendung untuk memperlihatkan pelangi di kemudian hari, sama seperti Allah yang membuat hambanya diuji sesuatu untuk memperlihatkan sesuatu yang indah di kemudian hari. Anak ini hadir di tengah kesedihanku. Dia menjadi pelipur laraku, sumber kebahagiaanku saat ini. Tentu saja aku akan menjaganya dengan baik, karena kita sudah sangat menunggu kehadirannya. Aku sudah mengikhlaskan kepergian Abah. Aku sadar yang sudah pergi tetap akan pergi dan tidak akan kembali. Jika saatnya berpisah, maka akan terpisah. Aku tidak akan menggenggamnya dengan erat lagi, karena yang membuat berat adalah hati yang lekat dan rasa memiliki, padahal semuanya hanya titipan dan akan kembali. Alfian senang mendengar perkataan Aisyah, apalagi ketika istrinya itu menunjukkan semangatnya untuk cepat pulih hingga dia perlu dirawat sehari saja di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, setelah 7 hari kepergian Abah, Aisyah yang kesehatannya sudah jauh lebih baik harus kembali ke kota, walaupun dengan berat hati harus meninggalkan sang ibu. Namun, dia tidak bisa lama-lama untuk tetap tinggal di sana. Kewajibannya sebagai seorang istri harus kembali dia jalankan. Hati-hati nak, jaga dirimu dan kandunganmu baik-baik. Umi memeluk putrinya saat Aisyah berpamitan. Aisyah melihat semua kakak-kakaknya yang ikut mengantarnya kepergiannya. Dia lalu menitipkan Umi kepada mereka semua. Sesuai wasiat Abah, jangan biarkan Umi kita kesepian hingga membuatnya merasa sedih. Kehamilan istrinya membuat Alfian mengurangi sedikit pekerjaannya di rumah sakit. Terlebih Aisyah seperti wanita yang hamil muda pada umumnya, mengalami mual dan muntah hingga tidak membuatnya tidak berselera untuk makan. Alfian sebisa mungkin membuat Aisyah memakan sesuatu agar kondisi badannya tetap ternutrisi. Walaupun sulit untuk makan nasi, Alfian bersyukur karena Aisyah masih mau meminum susu dan buah-buahan. Setelah sholat berjamaah Isya seperti biasa, keduanya duduk di depan televisi. Aisyah yang sering kali merasa pusing akan merasa lebih baik jika suaminya memijit keningnya perlahan. Alfian memijit kening istrinya yang tidur di pangkuannya dengan penuh cinta. Aku tidak percaya jika sebentar lagi kita akan segera menjadi orang tua, ucapnya dengan senang. Aku bersyukur akhirnya Allah mengabulkan keinginan kita untuk memiliki anak. Aisyah tersenyum. Kita memang harus banyak bersyukur karena Allah menguji hambanya dengan 3 cara. Memberi dengan segala apa yang kita inginkan untuk menguji rasa syukur kita. Menunda mengabulkan keinginan kita untuk menguji kesabaran kita. Tidak memberikan apa yang kita inginkan untuk menguji kadar keimanan kita. Jaga kandunganmu baik-baik, jangan lupa diminum semua vitamin yang aku berikan ya, ucap Anita sambil memeluk Aisyah. Ingat, jangan banyak pikiran, apalagi stres. Jangan terlalu capek dan harus banyak beristirahat. Diminum juga obat anti mualnya dan jangan lupa minum susu hamil. Anita memberikan banyak petuah kepada Aisyah ketika sahabatnya itu datang ke kliniknya untuk memeriksa kandungannya. Aisyah mengangguk sambil menatap wajah Anita lekat. Dia melihat jika dari tadi Anita terlihat berbeda, wajahnya sedikit muram dan tidak ceria seperti biasanya. Ada apa? Tanya Aisyah tidak bisa menahan rasa penasarannya. Tidak ada. Anita tersenyum walaupun nampak dipaksakan. Aisyah semakin merasa jika Anita memang menyembunyikan sesuatu darinya. Alfian yang baru mengambil obat menghampiri keduanya. Aisyah mengajak suaminya untuk berbicara berdua. Sayang, boleh aku main di sini dulu sebentar? Aku akan meminta Anita untuk mengantarkan aku pulang nanti. Tentu saja, kamu juga pasti bosan di rumah terus. Alfian mengizinkan. Baiklah, kalau begitu aku akan langsung ke rumah sakit sekarang. Alfian mengecup kening istrinya. Hati-hati, nanti pulangnya ya, ucapnya lagi. Aisyah mengangguk. Ada seorang wanita yang mendatangimu 3 hari yang lalu, ucap Anita dengan sedih.
Siapa? Tanya Aisyah penasaran. Anita menghela napas panjang. Dia mengaku jika dirinya wanita yang pernah diajak Zaidan ta'aruf. Aisyah mengerutkan keningnya. Apa yang dia katakan kepadamu? Dia mengatakan jika dia kecewa karena Zaidan tidak menikahinya. Sudah aku katakan jika proses ta'aruf tidak selalu berakhir dengan pernikahan. Jika Zaidan tidak melanjutkan proses itu, berarti ada sesuatu yang membuatnya tidak cocok dengan wanita itu. Iya, aku tahu itu, jawab Anita. Lalu? Aku bingung. Apa yang membuatmu bingung? Wanita itu, aku melihat jika wanita itu mencintai Zaidan, masih berharap untuk dinikahi olehnya. Tapi Zaidan tidak menginginkannya, dia sudah memilihmu. Anita terdiam. Jadi ini alasan kalian belum melakukan nazar? Anita mengangguk pelan. Aku memundurkan waktunya, alasannya aku sangat sibuk walaupun sebenarnya aku bimbang Aisyah. Wanita itu memintaku untuk tidak menerima lamaran Zaidan. Dia menghitbahku nanti. Wanita itu bilang, jika dia sudah memperbaiki kekurangannya yang membuat Zaidan tidak menyukai dulu. Dan dia masih sangat berharap jika Zaidan bersedia menikahinya. Jadi kamu akan menuruti permintaannya begitu saja? Anita malah menunduk. Wanita itu tidak punya hak untuk melarangmu, menolak, ataupun menerima lamaran Zaidan. Jika dia masih mengharapkan Zaidan menikahinya, itu adalah masalahnya, bukan urusanmu. Jangan biarkan orang lain mengintervensi pilihan hidupmu. Jika aku boleh memberimu saran, untuk menghilangkan kebimbangan dalam dirimu, ceritakan kepada kakaknya, Zaidan, tentang wanita itu. Kamu harus tahu tanggapan mereka tentang semua ini. Terutama tanggapan Zaidan, apakah dia memilihmu atau wanita itu? Kak, boleh aku tanya sesuatu? Anita akhirnya mengikuti saran Aisyah untuk menanyakan perihal wanita yang mendatanginya itu. Iya, tentu saja. Apa sebelumnya Zaidan pernah melakukan proses ta'aruf dengan wanita lain? Tanya Anita dengan hati-hati. Amira terlihat kaget akan pertanyaan Anita, namun kemudian dia lantas tersenyum. Pernah? Anita terlihat lega karena Amira berkata jujur. Kenapa tidak dilanjutkan? Tanya Anita kemudian. Zaidan pikir jika wanita itu bukan kriterianya untuk dijadikan istri. Maklum saja, kakak yang memilihnya. Anita terdiam. Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Walaupun dengan ragu, tapi Anita kemudian menceritakan semuanya. Tentu saja Amira kaget. Dia tidak menyangka jika Nurul, wanita yang akan dijodohkan dengan adiknya itu, nekat mendatangi Anita. Dia masih tidak terima karena Zaidan tidak menikahinya. Anita melihat Amira. Amira mengangguk. Kakak tahu itu, bahkan karena itu hubungan pertemanan kakak dengan kakaknya juga jadi tidak baik. Keluarganya tidak terima Zaidan tidak jadi menikahinya. Anita terdiam sejenak. Aku bingung kak, ucap Anita dengan lesu. Jadi ini rupanya alasan kamu memundurkan nazar kalian? Anita mengangguk. Kakak mengerti, jawab Amira mengangguk. Aku ingin bertanya langsung kepada Zaidan, ucap Anita ragu-ragu. Bisakah besok aku bertemu dengannya? Tentu saja, kalian memang harus bertemu untuk meluruskan masalah ini. Keesokan harinya, Anita datang dengan kakaknya, begitu juga dengan Zaidan yang membawa serta Amira dan suaminya. Setelah beberapa saat berbasa-basi, Zaidan yang sudah mengetahui semuanya mencoba menjelaskan perihal wanita yang mendatangi Anita. Ta'aruf berasal dari kata ta'arafa ya ta'arafu, artinya saling mengenal sebelum menuju jenjang pernikahan. Namun proses ta'aruf tidak selalu berujung ke jenjang pernikahan. Jika kedua pasangan tersebut tidak menemukan kecocokan dan kemantapan hati, Zaidan membuka suara. Semua orang pun mendengarkannya. Kami hanya baru sampai pada tahap saling menukar CV atau data diri, visi misi pernikahan,
hal-hal yang disukai atau tidak disukai. Kriteria idaman pasangan, prosesnya tidak sampai 1 bulan. Baru pada tahap itu, aku merasa dia bukan pasangan yang aku inginkan, tidak menemukan kecocokan, dan hatiku tidak mantap memilihnya. Setelah melakukan sholat istikharah pun, hatiku tidak bergetar, karena itu aku memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Apa yang membuatmu tidak cocok? Tanya Anita sambil menunduk. Kalau memang aku harus mengatakannya, akan aku katakan, wanita itu baik, dia dari keluarga baik-baik, dia berhijab dan menutup auratnya sedari kecil. Namun rupanya itu bukan jaminan akhlaknya juga baik. Aku tahu jika berhijab tidak lantas membuat wanita jadi baik, tapi sudah jelas membuatnya lebih baik. Berhijab juga tidak mengecualikanmu dari kesalahan, namun jelas berhijab itu jalan meniti kebaikan. Itu yang aku lihat padamu hingga aku memilihmu. Aku lebih memilih batu biasa yang setelah digosok ternyata itu adalah berlian, daripada merasa jika dirinya adalah berlian berharga yang ternyata dia hanyalah batu biasa. Semua orang tanpa mengerti begitu juga dengan Anita, hingga akhirnya dia yakin untuk melanjutkan ta'aruf ini. Pada proses selanjutnya yaitu hitbah, karena keduanya sudah merasa yakin dan cocok pada calon pasangan masing-masing. Tanggal hitbah pun sudah ditentukan. Di hari yang tidak lama lagi itu, tanggal pernikahan juga akan segera ditentukan. Hingga sebentar lagi keduanya akan menjadi pasangan yang halal. Syukurlah, alhamdulillah, selamat ya. Aisyah memeluk Anita. Anita berseri-seri. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ucap Aisyah lagi. Amin. Tiba-tiba pintu ruangan Anita digedor dengan keras oleh seseorang di luar sana sambil memanggil namanya berkali-kali juga dengan keras. Anita segera membukanya. Dia melihat Nurul berdiri di hadapannya dengan wajahnya yang sangat marah. Kamu akan tetap menikah dengannya? Tanya Nurul dengan penuh kemarahan. Anita yang kaget nampak terdiam, tidak menjawab. Dia hanya bengong sambil melihat beberapa orang karyawan dan pasien yang berkerumun melihat ke arahnya. Katakan, kenapa kamu masih mau menikah dengannya? Sudah aku katakan jika Zaidan harus menikahiku, karena aku yang terlebih dahulu melakukan ta'aruf dengannya. Aisyah menghampiri keduanya. Jika Zaidan sendiri yang memilih menikah dengannya, bukan denganmu, apa yang akan kamu lakukan? Nurul langsung melihat Aisyah. Dia harus menikah denganku. Aku lebih pantas untuknya dibandingkan dokter ini. Oh ya? Apa yang membuatmu pantas untuknya? Nurul kesal dengan pertanyaan Aisyah. Aku ini lebih baik dari dokter ini. Aku tahu, dia baru beberapa bulan ini saja berpenampilan seperti ini, menutup aurat dan berpakaian syar'i. Ilmu agamanya juga sudah pasti tidak sepadan dengan Zaidan. Tidak seperti aku yang sudah berpendidikan agama sedari kecil, jawab Nurul dengan nada tinggi. Aisyah menahan tawanya. Kenapa kamu tertawa? Nurul membentak Aisyah. Naikkan kualitas kata-katamu, jangan naikkan nada suaramu. Ingat, jika hujan yang membuat bunga bermekaran bukan petir. Nurul langsung terdiam. Merendahkan orang lain tidak menjamin dirimu lebih tinggi. Menjelekkan orang lain tidak menjamin dirimu lebih baik. Menghina orang lain tidak menjamin dirimu lebih mulia. Jangan lupa, jika kita merendahkan dan menghina, maka kitalah sebenarnya pemilik kosakata rendah dan hina itu. Sedangkan yang kita hina bisa jadi dia lebih mulia di mata Allah. Yang kelihatannya baik belum tentu baik. Yang kelihatannya buruk belum tentu buruk. Jangan dengan mudahnya menilai seseorang. Terkadang sampul bisa berbanding terbalik dengan isinya. Aisyah tersenyum. Nurul makin dibuat tidak berkutik. Bukan salah dokter Anita, Zaidan tidak melanjutkan proses ta'aruf kalian. Alih-alih menyalahkannya, mengapa Anda tidak sebaiknya untuk introspeksi diri sendiri aja? Mencari tahu apa hal yang membuat Zaidan tidak mau menikahi Anda. Kenapa aku harus mencari tahu? Alasannya sudah pasti karena wanita ini yang menggagalkannya. Nurul melihat Anita dengan kesal.
Anita nampak kaget, berbeda dengan Aisyah yang hanya tersenyum sambil menghampiri Nurul lebih dekat. Manusia memang lebih suka mencari pembenaran daripada mengakui dan memperbaiki diri. Jadi, lebih baik sibuk memperbaiki diri sendiri daripada sibuk menyalahkan orang lain. Saya yakin, jika Anda tahu persis jika Dokter Anita bukanlah penyebab karena aku yakin. Jika Anda juga tahu kalau mereka baru kenal beberapa bulan yang lalu. Nurul langsung terdiam malu. Dia lalu melihat sekeliling di mana semua orang melihatnya sinis. Nurul melihat Aisyah dan Anita sekilas. Dia lalu pergi dengan wajahnya yang terlihat sangat kesal, diikuti oleh tatapan mata orang-orang yang ada di sana.